Simak ingin mempraktekkan video layanan bimbingan kelompok dengan mata kuliah mikrokonseling dosen pengampu Ibu Atika Utami Fitri. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ustaz bersama dengan bagian sekalian, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum itu apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah tahu dengan teman sebelah kalian? Belum. Oke, karena belum, kita perkenalan. Setuju nggak? Oke, kita mulai dari sebagian dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas PS1. Baik, perkenalkan, nama saya Dinda Mayasari dari kelas IPA 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salatin Nazila dari kelas IPS 6. Perkenalkan, nama saya Mandari Putri, saya dari kelas IPS 3. Perkenalkan, nama saya Bella dari kelas IPS 2. Perkenalkan, nama saya Farida Fitra Bayuni dari kelas IPS 2. Perkenalkan, nama saya Ida Royani dari kelas IPA 4. Perkenalkan, nama saya Fil Akbar dari IPS 5. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus dari kelas 12 fisika 3. Baik, perkenalkan nama saya Suryani dari kelas TKRO 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustri dari kelas 12. Ini saya dari kelas IPS 2. Oke, kita sudah melaksanakan perkenalan. Sebelumnya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin di sini ada yang sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Oke, atau ada yang sudah tahu apa itu bimbingan? Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah Pak, menurut saya bimbingan itu merupakan proses bantuan seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya Pak. Ada lagi? Saya Pak menambahkan bahwa bimbingan itu agar supaya siswa bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi Pak. Ada lagi? Oke, jadi bimbingan adalah proses memberikan bantuan terhadap konseling untuk menemukan jati dirinya sendiri. Jadi begitu ya Pak. Ya, Pak. Oke, bahwa bimbingan adalah proses memberikan bantuan untuk membantu seorang pribadi untuk menemukan minat dan bakatnya. Jadi begitu ya, Pak. Oke, nah mungkin ada lagi teman-teman yang tahu tentang kelompok. Saya, Pak. Oke, silakan aja. Menurut saya, kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, benar sekali bahwa dapat kita simpulkan bahwa adalah kelompok sekumpulan orang lebih dari 2 orang untuk melaksanakan proses bimbingan konseling. Saya rasa anak-anak sekalian sudah memahami apa itu bimbingan kelompok. Mungkin ada yang di antara kalian yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok. Saya Pak, Oke, silakan. tujuan dari bimbingan kelompok itu Pak agar kita bersifat lebih terbuka dan kita bisa mengemukakan pendapat kita Pak. Ya, ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk mengenali dirinya dalam hubungannya dengan kelompok Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Jadi, tujuan bimbingan kelompok itu kita untuk bersikap pegang rasa dan saling menghormati satu sama lain. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Sepertinya anak-anak sudah memahami dari pengertian bimbingan kelompok dan tujuannya. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Setuju? Sepertinya anak-anak sekalian sudah memahami tentang bimbingan kelompok dan tujuannya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu masing-masing anggota kelompok bebas untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan baik sesama anggota kelompok. Dan yang ketiga, dalam kegiatan kelompok akan ada permasalahan yang kita akan bahas. Selanjutnya dalam bimbingan kelompok kita juga membahas 2 topik. Yang pertama itu topik bebas dan tugas. Dan yang terakhir yaitu kita melaksanakan evaluasi. Setelah Ibu Bapak jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke. Perlu kalian ketahui juga bahwa bimbingan kelompok memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu keterbukaan,
kemandirian, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok itu bersifat rahasia ya Pak? Iya, benar sekali. Jadi sesuatu hal yang kita bahas dalam kegiatan di sini tidak boleh kita bicarakan di tempat umum karena ini bersifat rahasia. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Oke. Bagaimana? Sudah merasa fresh? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut, tapi jangan lupa untuk mengungkapkan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu merupakan salah satu tujuan daripada bimbingan kelompok. Bagaimana? Siap? Siap. Nah, ini baru anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan ini Bapak telah memilih satu topik yang akan kita bahas dan cukup penting kita ungkit pada bimbingan kelompok pada hari ini. Topiknya apa, Pak? Oke, topiknya adalah tentang membahas SNPTN. Oke, saya sangat senang Pak jika kita membahas topik itu. Sip. Oke. Kamu antusias sekali, Yuda. Dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang SNPTN, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja syarat-syarat tentang pelaksanaan yang akan kita butuhkan untuk SNPTN. Oke, Pak, langsung saja kita mulai. Oke, langsung. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin di antara anak-anak sekalian berpendapat tentang topik yang akan kita bahas. Penting sekali Pak, karena mungkin sebagian dari kita belum tahu apa itu yang namanya SNPTN. Ya, saya sepakat Pak apa yang dikatakan oleh Adil tadi. Karena kemarin saya pas les, teman-teman semua pada membicarakan tentang SNMPTN, tapi saya tidak tahu Pak. Nora. Memang kalian semua udah pada tahu. Ya. Berarti tepat sekali kita membahas tentang permasalahan ini. Benar, Pak. Dan juga kan kita ini sudah berada di kelas 3 SMA yang mana sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Oh, apakah di sini semua melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya. Baiklah, mungkin ada di antara kalian tahu tentang kepanjangan tentang SNPTN. Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih Pak. Setahu saya Pak, SNMPTN itu merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi Pak. Benar nggak Pak? Oh, benar sekali, tepat sekali Pak Rida. Tepuk tangan dulu. SNMPTN itu jalur undangan, Pak, dan SBMPTN itu jalur tes. Iya, benar sekali. Ada lagi mungkin ada yang tahu tentang SNPTN? Setahu saya, Pak, SNMPTN itu untuk jalur khusus, sedangkan untuk mandirinya boleh. Oke, Pak, jadi setahu saya SNMPTN itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu IPS, kemudian IPA, dan IPC. Tadi teman-teman sudah memberikan pendapatnya bahwa kita simpulkan bahwa SNPTN adalah seleksi nasional masuk ke perguruan tinggi untuk kelas 12. Setelah mengetahui tentang SNPTN, apakah kalian tahu tentang langkah-langkah untuk SNPTN? Belum. Mungkin saya Ada lagi? Silakan. Di sini Pak. Oke, silakan. Mungkin kalau saya minta pendapat ke orang tua dulu Pak terkait jurusan atau kategori IPS IPC-nya Pak. Oke, ada lagi? Kalau saya akan mencoba untuk belajar IPS saja, Pak, karena saya dari jurusan IPS, jadi saya akan meneruskan dari yang sudah saya pilih di jurusan saya pas SMA, Pak. Iya Pak, saya juga akan memilih IPC karena saya akan mencoba mendaftar di jurusan kedokteran dan coba di jurusan hukum. Baiklah, jadi kita harus mempunyai pendirian masing-masing, tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Iya Pak. Alhamdulillah kalian sudah cukup paham tentang SPTN. Jadi kita akhiri saja pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin mendengar kesan dan pesan daripada anak-anak sekalian. Mungkin silakan yang ini mulai duluan. Saya Pak. Oke, sebenarnya kalian sudah memahami tentang SPTN. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak ingin mendengarkan kesan dan pesan kalian ketika kita sedang melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang ingin memulai duluan. Saya Pak. Oke, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Setelah saya mengikuti bimbingan konseling kelompok ini, saya telah memahami jadwal tiap SNPTN. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Benar Pak, yang dikatakan oleh saudari Farida. Soalnya saya jadi tahu kalau masuk SNPTN itu menggunakan nilai rapot. Oke, sudah cukup?
Oke, jadi Bapak pikir kalian sudah memahami tentang pelaksanaan bimbingan konseling. Apakah kita akan melaksanakan bimbingan konseling lagi melanjutkan pertemuan kedua? Saya rasa Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan sudah cukup jelas dan sudah cukup lengkap. Jadi tidak perlu dilakukan bimbingan kelompok lagi. Benar Pak. Jadi kalau misalnya kami mengalami kesulitan, apakah Bapak bersedia membantu kami? Oke, Bapak senang hati untuk membantu kalian untuk mengikuti SNMPTN. Baik. Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian ke depan. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi, saya berasal dari kelas Silakan.